Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Samaritila dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 09. Di sini saya akan membacakan sinopsis dan kelebihan, kekurangan, dan juga hal yang menarik dalam novel yang berjudul Rumah Kaca. Rumah Kaca ini menceritakan tokoh yang bernama Jacques Pangemanan. Jacques Pangemanan adalah seorang anak bangsa berpendidikan Eropa asal Makassar yang bekerja pada pemerintah kolonial. Kisah hidupnya berawal dari dirinya sebagai yatim piatu yang kemudian diangkat anak oleh Tuan de Chagny, seorang apoteker berkebangsaan Prancis. Dia sempat mengecap pendidikan Eropa sebelum akhirnya kembali ke Hindia dan bekerja sebagai polisi negeri. Dia berpendapat dengan menjadi seorang polisi dapat menumpas kejahatan. Sampai pada akhirnya dia berhasil menumpas gerombolan si Pitung. Kebangkitan nasional ini diawali oleh Raden Mas Minke yang mendirikan syariat dagang Islam dan sebagai perintis surat kabar Medan. Karena sikap Minke yang kritis terhadap pemerintah kolonial dan tulisan-tulisannya di Medan, menyebabkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Edinburgh, menganggapnya sebagai ancaman. Dan tugas pertama Pangemanan sebagai komisaris besar polisi adalah membuat laporan penelitian tentang hasil tulisan-tulisan Minke serta membuat rekomendasi tindakan yang semestinya diambil terhadap Minke. Setelah puas dengan hasil penelitian Pangemanan yang menguras waktu dan tenaga, dia kemudian ditugaskan untuk mengasingkan Minke ke Maluku. Setelah pengasingan Minke, ia dipindah kerjakan ke Algemene Sekretari di Buiten Sound sebagai penasihat ahli Gubernur Jenderal Hindia. Pangemanan diperkenalkan ke tempat kerjanya yang baru. Di tempat kerjanya yang baru ini, dia ditugaskan untuk mengamati semua kegiatan organisasi politik dan semua terbitan surat kabar di India. Tugas berikutnya adalah terhadap Indiese Party. Kelompok ini mengeritik pemerintah kolonial dan membuat sep atau atasan Pangemanan yang baru tersinggung dan memaksa Pangemanan untuk menyarankan kepada Gubernur Jenderal supaya menyingkirkan Indiese Party. Tindakan ini berujung pada diasingkannya triumvirat ke Nederland. Setelah lumpuhnya syariat Islam dan Indiese Party, banyak organisasi-organisasi kedaerahan yang terbentuk seperti Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Rukun Minahasa, dan lain-lain. Pekerjaan Pangemanan makin menjadi-jadi saat ditambah lagi dengan anak buah Minke yang bernama Marco dan Siti Sowendari. Karena saran dari Pangemanan kepada Gubernur Jenderal, Marco dan Siti Sowendari akhirnya dipaksa untuk mengasingkan diri ke Nederland. Pangemanan sendiri menganggap Minke sebagai gurunya setelah membaca tulisan-tulisan Minke dalam Nyai Ontosoroh, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan tulisan-tulisan Minke lainnya. Namun karena Pangemanan mengabdi kepada pemerintah kolonial dan juga karena dia mencintai jabatannya, dan dia akhirnya bertugas untuk melumpuhkan segala aktivitas Minke. Tugas Pangemanan yang tiada habis-habisnya dalam menekan organisasi-organisasi pribumi sampai sebelum akhir hidupnya dia bertemu dengan Ibu Minke, Madame Sanikem Leboeuf. Pangemanan meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam suratnya. Dia mengaku akan menerima apapun hukuman yang akan dijatuhkan Madame. Hukuman yang pantas membayar seluruh perbuatannya terhadap Minke selama ini. Bersama surat itu pula, Pangemanan menyerahkan kembali hasil tulisan Minke dan hasil tulisan sendiri yang diberi judul Rumah Kaca. Itulah tadi sinopsis novel Rumah Kaca karya Pramoedya Ananta Toer. Kelebihan novel ini adalah fakta-fakta disajikan dengan bagus.
Dan kekurangan novel ini alur waktu tidak jelas sehingga pembaca kesulitan untuk mengetahui latar cerita di dalam novel tersebut. Hal yang menarik di dalam novel tersebut, tak ada yang lebih baik daripada persahabatan yang ikhlas. Dengan model keberanian dan teror saja tak banyak yang bisa dicapai dalam kehidupan modern begini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.